Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbihi sayyatal hasanata tamuha wa khalliqin nasa bi khuluqil hasanin. Para ikhwan fillah arsyadani wa arsyadakumullah, alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini bisa bertemu bermuwajahah bil wujuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa kebaikan kepada kita semua, dan juga pertemuan kita ini kelak bisa menjadi alat atau menjadi penyebab kita dipertemukan di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikisahkan Imam Hasan al-Basri suatu ketika berkata kepada temannya, ya, wahai temanku, seandainya engkau tidak mendapatiku di surga, maka carilah aku di neraka. Dan bila engkau mendapati aku di neraka, bilang sama Allah, ya Allah, dulu saya waktu di dunia sering bertemu dengan si fulan dan kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka saya minta kepadamu, ya Allah, tolong keluarkan temanku yang ada di neraka, masukkan bersamaku di dalam surga. Ini merupakan syafaat suhro, ya, syafaat suhro dari teman yang baik, ya. Maka mau tidak mau, ketika kita menginginkan hal itu nanti terjadi, karena kita tidak bisa mengandalkan amal ibadah kita masing-masing, maka sudah seyogyanya kita, pertemuan kita ini adalah kita menganggap penting, gitu ya, menganggap penting pertemuan ini, gitu ya. Karena apakah ada perkara yang lebih penting dari perkara akhirat, gitu ya. Sedangkan ini adalah termasuk juga perkara akhirat. Maka karena apa? Karena ya memang kita hidup di dunia, kita beramal itu kan karena kita, salah satunya tujuannya adalah supaya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini di sini bisa menjadi penyebab kita terhindar atau dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harusnya pertemuan ini kita menganggap penting, ya, dan kita harus serius, gitu ya, serius menjalaninya, gitu ya, menjalani pertemuan ini. Pada kesempatan kali ini ingin kita bacakan atau kita sampaikan tentang pentingnya hidayah, gitu ya. Hidayah ini memang perkara yang penting. Karena apa? Karena hidayah inilah yang menyebabkan orang yang kafir bisa menjadi beriman, orang yang buruk bisa menjadi baik,
orang ahli maksiat menjadi taat. Nah, ini adalah karena hidayah. Hidayah itu adalah tuntunan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Tadi kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini perkara yang mahal? Karena ini tidak semua Allah pilih, gitu ya. Tidak semua Allah pilih. Kita ketahui bahwasanya pamannya Nabi, gitu ya. Pamannya Nabi sendiri yaitu Abu Thalib ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal pembelaan terhadap Rasulullah itu bukan hanya pembelaan yang semu, tapi pembelaan yang amat sangat serius gitu. Karena apa? Karena sampai-sampai pembelaan Abu Thalib itu mempertahankan nyawanya, atau taruhannya itu adalah nyawa. Bagaimana ketika Rasulullah SAW itu diembargo selama 3 tahun, ya. Karena apa? Karena dia tidak mau menyerahkan pamannya, tidak mau menyerahkan anak keponakannya yaitu Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy untuk dibunuh. 3 tahun diembargo. Tidak hanya Abu Thalib saja, bahkan sukunya, ya, ribuan orang, ya, berada di satu lembah, tidak boleh ada orang berkomunikasi, sampai-sampai mereka itu makan makanan dari dedaunan, sampai-sampai kotorannya itu seperti kotoran kambing, karena makannya pun makanan rumput-rumput kering, daun-daun kering. Nah, ini saja pembelaan terhadap Rasulullah yang sedemikian hebat ini tidak mendapatkan hidayah. Nah, maka di zaman kita sekarang ini juga kan ada seperti itu kan. Kita mungkin mendapati tetangga kita gitu ya, atau mungkin saudara, atau mungkin keluarga kita sendiri gitu ya. Nah, itu sudah kita menginginkan mereka itu mau sholat saja, itu sungguh luar biasa gitu ya. Sudah kita nasihati nggak mempan gitu ya. Sudah kita beri hadiah, iming-iming, ya, juga tidak mempan. Sampai kita ancaman, yaitu amang-amang, itu juga nggak mempan gitu ya. Hatta sampai kita geret gitu ya, geret itu supaya mereka ke masjid atau melaksanakan sholat, tetap saja tidak mau gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwasanya hidayah ini adalah perkara yang mahal gitu ya, perkara yang mahal. Dan tidak bisa diberi dengan uang. Kalau toh kita ada yang jual hidayah gitu ya, kalau ada pasar hidayah atau ada yang jual hidayah, maka kita akan berusaha membelinya seberapapun harganya. Contoh misal anak kita kok tidak mau sholat gitu ya, kalau ada yang bisa memberi hidayah, maka kita siap menjual offset yang kita punya supaya anak kita mau sholat gitu ya, atau keluarga kita atau tetangga kita dan lain sebagainya. Tapi ternyata hidayah ini nggak ada yang jual gitu ya, karena hidayah ini adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetap harus, kalau kita sudah mendapatkan hidayah, ini harus kita pertahankan. Karena sifat hidayah itu tidak permanen ternyata, gitu ya. Tidak permanen, sifat hidayah itu tidak permanen. Hidayah itu ya tergantung Allah, gitu ya. Mau tetap dikasih dan mau menempel kepada kita, atau nanti Allah cabut hidayah itu dari kita. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Mau hidayah itu mau dipertahankan kepada orang tersebut sampai akhir hayatnya, atau di suatu saat kelak Allah cabut dari orang tersebut, itu terserah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka kita harus berusaha mempertahankan dengan cara apa? Ya, dengan cara istiqomah mempertahankan hidayah dan ditunjang dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hidayah ini harus dicari, ya. Hidayah ini dicari. Kalau karena apa? Karena hidayah ini bukan hanya satu paket gitu ya, tapi hidayah ini bertingkat-tingkat. Ya. Hidayah kita ini sampai katakanlah sampai satu umamanya kok sampai hidayah yang ada pada diri kita ini sekelereng gitu ya. Maka kita harus berusaha mencari hidayah lain supaya apa? Supaya hidayah yang ada pada diri kita ini sebesar bola kasti. Kalau sudah sebesar bola kasti, maka hidayah itu harus tetap kita berusaha mencarinya sampai sebola basket. Nah, begitupun sampai memenuhi ruang dan waktu, gitu ya. Maka dari itu kita harus tetap berusaha. Caranya apa? Caranya yaitu dengan memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak hal-hal yang bisa mendatangkan hidayah berikutnya, yaitu apa? Ibadah, ya. Ibadah. Kalau kita sudah terbiasa sholat witir atau sholat taraweh 8 rakaat ikut imam, maka kita harus berusaha nyari lagi supaya apa? Kita nanti akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bangunkan kita di tengah malam, kita bermunajat, menambah qiyamul lail yang secara sendiri. Kalau kita hari ini sudah bisa membaca Al-Qur'an berapa Mas Nono ini? Ini antum kan? Juz Khamis wal Isruna 25. Ya, juz 25. Ini kita harus berusaha bagaimana ini bisa selesai, gitu ya, sampai khatam. Atau kalau sudah selesai khatam sekali, bagaimana supaya bisa 2 kali, gitu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa hidayah itu kita senantiasa meningkat pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga berkenan untuk mempertahankan hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita mati dalam keadaan sedang berserah diri pada puncak-puncaknya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam atau dalam keadaan sedang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.